break on jalur. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Oke, silakan dipergunakan sebelum pembahasan Al-Quran dimulai oleh Bunda Arianti di pagi hari ini. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabinasta'in ala umur dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'du. Hari ini Jumat 15 Desember 2023, tepat pukul 05.32 waktu Indonesia bagian Barat. Tak bosan-bosannya kita mengucapkan puji dan syukur. Marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita limpahan karunia-Nya dan memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di sini tanpa halangan suatu apapun. Amin Allahumma amin. Tidak lupa pula salat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad SAW beserta sahabatnya dan keluarganya dan kaum muslimin dan muslimat yang telah dirahmati Allah. Semoga mendapatkan syafaatnya dan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Terima kasih semuanya yang telah mengikuti kultum pagi ini di Sahabat Kultum Insani. Sebagai net kontrol adalah Bunda Dian Rufaidah, dan yang akan membacakan pembacaan ayat suci Al-Quran nanti adalah Bunda Fatimah dan Mami Wulansari di frekuensi 141,640 MHz dan yang sudah terkoneksi di Charlie Hotel 024 Nada dan Dakwah. Salam silaturahmi dari Sumatera Utara. Saya Arya Dinasution mengucapkan jazakumullah khairan qasiran. Adapun tema pagi ini berjudul percecokan suami dan istri. Untuk Pak Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Ya baik, terima kasih. Sebelum saya urai, saya persilahkan kepada Teh Iteng atau Pak Fatimah dengan Mami Wulan. Silakan dipergunakan. Ayah besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Cik low. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Sungguh keduanya termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan sungguh Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul. Ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu tidak bertakwa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patutlah kamu menyembah dan kamu tinggalkan Allah sebaik-baik pencipta. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kultum di pagi hari ini. Please stand by agar dikosongkan semua, biar dipahami apa yang saya sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa syukrillah bi nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Hari ini hari Jumat akan bawakan temanya yakni percekcokan suami dan istri. Jamaah yang saya hormati, sebelum saya urai, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan hidayahnya yang diberikan kepada kita semua, sehingga di dalam kesempatan ini kita masih diberikan iman dan takwa untuk mengabdi kepadanya dengan penuh keikhlasan. Jamaah yang saya hormati, selanjutnya marilah kita bersama-sama berusaha untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Sebab hanya dengan iman dan takwa itulah kita akan hidup dengan bahagia di dunia hingga di akhirat kelak. Jamaah yang saya hormati, di pagi hari ini percekcokan merupakan hal yang wajar di dalam sebuah rumah tangga. Ya, jadi namun cek bahasa Sundama pekotrek mah moal jeung nu jauh pasti jeung nu deukeut. Penyatuan antara seorang suami dengan istri ini merupakan proses yang agung. Jamaah yang saya hormati, yang tidak serta-merta bisa dilakukan tanpa adanya hambatan dan rintangan. Jamaah, hanya saja di dalam rumah tangga muslim jangan sampai percekcokan ringan menjadi pertengkaran yang berkelanjutan. Nah, inilah jamaah yang saya hormati. Ya Allah, ya Rabbi, saya adalah tempat sampahnya jamaah yang saya hormati. Yang baik dan yang jelek semua masuk kepada saya sendiri. Abghadul rijali illallahil aladul khisam. Orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang suka bertengkar. Jamaah yang saya hormati, di pagi hari ini percekcokan di dalam rumah tangga ini sebenarnya dilatar belakangi oleh banyak hal. Misal, ya, perbedaan kemampuan, latar belakang, dan kondisi masing-masing. Maka selain itu jamaah, ada hal-hal yang lain yang menyebabkan terjadinya percekcokan di dalam rumah tangga. Pertama, apa? Kurang lancarnya komunikasi antara kedua belah pihak. Komunikasi sangat berpengaruh terhadap kualitas hubungan rumah tangga antara suami dan istri. Diam-diam. Jamaah yang saya hormati, dengan komunikasi yang baik antara suami dan istri dapat menyampaikan beragam persoalan dengan baik. Begitu. Sebaliknya jamaah, tanpa adanya komunikasi yang baik, permasalahan di dalam rumah tangga tak akan dapat dibicarakan.
Banyak masalah. Namun komunikasi nanti nyambung. Ya. Komunikasi jamaah yang saya hormati yang tidak baik hanya akan menjadikan masing-masing pihak salah berpersepsi. Salah persepsinya. Maka selain itu, dengan adanya komunikasi yang tidak baik antara satu pihak dengan yang lainnya, ini akan mudah terjakiti rasa marah. Padahal di dalam Islam jamaah yang saya hormati tidak diperkenankan seseorang melakukan kemarahan, baik suami terhadap istri ataupun sebaliknya istri terhadap suami. Laisa sadidul bisur'ati innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Orang yang hebat bukanlah orang yang sering menang di dalam perkelahian, bukan. Namun orang yang hebat adalah orang yang bisa menahan emosi ketika marah. Seetik salaki amak ke pamajikan alungkeun piringna. Seetik pamajikan amak ke salaki belecet. Nah inilah jamaah yang saya hormati. Atuh beak harta teh menang kumpul teh. Ya, geus beunghar. Geus sagala aya. Gacang amek atuh piring pareupes deui jeung gelas. Masalah lain yang sering terjadi terkena komunikasi jamaah terkait komunikasi di dalam keluarga. Apa? Adalah seringnya saling mencaci, marah memarahi. Suami terhadap istri dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas dilontarkan terhadap istri. Sampai bahasa raguman juga dikeluarkan jamaah yang saya hormati terhadap istri. Cacian atau makian ini terkadang jamaah bersifat sepele namun berdampak besar. Tidak nyaman jamaah yang saya hormati di dalam rumah tangga. Tinggal tunggu bom waktu. Di dalam Islam jamaah yang saya hormati juga sangat dilarang untuk melakukan makian terhadap sesama. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qauli ila man dulima wa kana Allahu sami'an alima. Allah tidak menyukai ucapan yang buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini, masalah komunikasi keluarga juga ini muncul karena kurang tepatnya penyampaian informasi. Ya, dikala suami sedang lelah karena baru pulang dari kantor, tentu yang menginginkan istirahat yang cukup, bahkan pelayanan dari istri yang nyaman. Di dalam kondisi seperti ini jamaah yang saya hormati, jika istri tidak menyiapkan minuman serta makanan, malah mengeluhkan permasalahan-permasalahan yang sedang dialaminya, hayang istirahat, hayang naon dibejakeun ka salaki. Tentu hal ini jamaah yang soleh akan menimbulkan permasalahan tersendiri. Yang suami belum siap untuk mendengarkan keluhan-keluhan dari istrinya, ia membutuhkan istirahat yang cukup, istirahat jiwa dan raga. Kalaka sagala dibejakeun jeung hutang jeung sagalana. Nah ini jamaah yang saya hormati jadi permasalahan. Kedua, kurangnya ilmu pengetahuan. Percekcokan antara suami dan istri seringkali dilatar belakangi oleh permasalahan yang sepele, jamaah hanya saja karena keduanya tidak memiliki jalan keluar. Permasalahan yang sepele itu jamaah menjadi prahara bagi rumah tangga. Ketiadaan jalan keluar untuk mengatasi masalah di dalam rumah tangga banyak dipicu oleh kurangnya ilmu pengetahuan dari kedua belah pihak. Karena itu menjadi keharusan bagi suami atau istri untuk terus belajar. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Begitu kan? Mencari ilmu bukan hanya untuk laki-laki tapi perempuan pun harus. Kebahagiaan dunia maupun akhirat hanya dapat diperoleh dengan adanya ilmu pengetahuan. Di dalam hal ini jamaah yang saya hormati, Nabi Muhammad SAW bersabda, man arada dunya falaihi bil ilmi
wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa menghendaki keduanya, maka wajib baginya memiliki ilmu pula. Jamaah yang saya hormati, yang ketiga, kurangnya pengendalian diri antara suami dan istri. Percekcokan rumah tangga jamaah antara suami dan istri akan berdampak fatal. Apalagi dari keduanya tidak ada pengendalian diri. Setik serahkeun, setik serahkeun, 4 kali ngucapkeun serahkeun tapi ngahiji wae di imah. Hukumna eta jamaah yang sunat haram. Laki-laki lamun geus ngomong sakali serahkeun tilu itu geus talak 1. Ngomong yang 7 kali ngucapkeunna masih kena di imah. Bagaimana Ustadz kalau perempuan itu tidak berdayaan salila 3 tahun dek cicing wae bonya hak perempuan untuk mengajukan. Jangankan 3 tahun, 3 bulan juga sudah punya hak. Namun teu diresekoan, disakitkeun hatina dan lain sebagainya, punya hak perempuan itu untuk mengajukan. Ditalak-talik, ulah cicing wae, lain kantong keresek. Begitu jamaah yang saya hormati. Percekcokan rumah tangga antara suami dan istri akan berdampak fatal, apalagi dari keduanya tidak ada pengendalian diri. Ya, pengendalian diri ini jamaah yang saya hormati dibutuhkan karena setiap orang memiliki harapan. Harapannya yang terlalu tinggi dapat menumbuhkan kekecewaan. Lalu jamaah yang hormat, ternyata si pasangan tidak bisa berbuat sesuai dengan harapan. Banyak jamaah yang hormati di PA, di pengadilan agama, jamaah yang kasus perceraian masih muda. Baru kawin sudah cerai. Sudah nini sudah cerai, aki-aki sudah cerai. Era ku incu. Karek kawin saminggu geus cerai deui wae. Kunaon? Sudah tidak ada kecocokan. Padahal nu hiji nu geulis, nu hiji kasep. Tapi teu cocok. Suami menginginkan istri selalu berdandan cantik. Tetapi si istri ternyata tak begitu peduli jamaah dengan penampilan dirinya. Kondisi semacam ini jamaah lama kelamaan akan mengubah harapan suami menjadi kekecewaan. Dan akhirnya jamaah yang saya hormati broken home. Kalau suami sudah broken home, tidak betah di rumah, siap-siap untuk dimaduk. Begitu jamaah. Kondisi semacam ini juga dapat terjadi pada seorang istri. Seringkali jamaah, istri berharap agar suaminya mampu dia memberikan segala keinginannya. Selain itu, suami juga selalu memiliki waktu luang untuk diajak berjalan-jalan dan lain sebagainya. Meskipun demikian, kenyataannya jamaah, penghasilan suami hanya pas-pasan. Ia juga hanya menggunakan sedikit waktu untuk beristirahat. Waktu-waktu yang luangnya digunakan untuk bekerja sampingan demi kecukupan keluarga. Kenyataan jamaah yang saya hormati, kenyataan semacam ini jika tidak disikapi dengan pengendalian diri yang kuat bisa menjadi masalah yang besar juga. Kesabaran merupakan salah satu upaya yang dapat mengendalikan seorang suami atau istri yang sedang memendam rasa kecewa. Kita kembalikan permasalahan ini jamaah yang saya hormati kepada Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwanakum bisai minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini, upaya sabar di dalam menghadapi pasangan dapat dilakukan dengan cara meniru perjalanan hidup keluarga para solehin. Di dalam sebuah kisah jamaah yang saya hormati, terdapat seorang yang ingin bertamu kepada Khalifah Umar bin Khattab. Orang tersebut jamaah ingin menceritakan dan meminta jalan keluar atau solusi kepada khalifah terkait perangai istri yang suka marah. Ya, ketika sampai di depan rumah Umar, jamaah yang saya hormati, orang tersebut mendengar bahwa istri Umar sedang marah
sebagaimana istrinya. Rek nanyakeun kubar pamajikan Umar lagi keur ngamuk. Hanya saja jamaah yang saya hormati, Umar tetap melayani dengan tenang. Khulafaur Rasyidin jamaah yang kedua ini tidak ganti marah kepada istrinya. Keur amok jamaah tadi amok-amokan keur pasea datang tamu jempek. Damai deui. Geus ini tamu pasea. Akhirnya jamaah orang tersebut membatalkan untuk bertanya kepada Umar. Ia bermaksud akan pulang. Umar mengetahui seorang tersebut dan memanggilnya. Jamaah, ia menanyakan kepentingannya bertamu pada orang tersebut. Orang tersebut pun menyampaikan bahwa dirinya akan menanyakan perihal istrinya yang suka marah-marah. Pemajikan Umar gesarua marah. Hanya saja jamaah, ia mengurungkan niatnya karena telah mendengar bahwa istri khalifah pun memiliki perangai sebagaimana istrinya sarua. 11-12. Umar pun mengatakan jamaah, hendaknya engkau mampu menahan diri karena yakinlah hal tersebut hanya sebentar saja. Jadi lamun awewe aya keur amok-amokan cicing tong ngomong sare da moal lila moal sapoe amok-amokan sare we. Nah gitu Umar ge. Nah keempat, tidak sadar jamaah bahwa dirinya hanyalah sebagai hamba. Percekcokan di dalam keluarga juga ini sering terjadi. Kenapa? Kurang sadar bahwa antara suami dan istri tidak sadar bahwa dirinya merupakan hamba Allah. Nah dengan ketidaksadaran inilah jamaah yang saya hormati, keduanya akan dengan mudah mengungkapkan hal-hal yang hanya memperturutkan hawa nafsunya, menurutkan hawa nafsu amoknya diturutkan. Nah jamaah yang saya hormati, di pagi hari ini dengan ketidaksadaran sebagai hamba Allah, itulah yang membuat keduanya menganggap bahwa hawa nafsunya yang paling benar, padahal manusia hidup di dunia harus berperilaku yang selalu mencerminkan sebagai hamba Allah. Tugas manusia hidup di dunia ini hanyalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas jamaah yang hormat, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan selalu sadar jamaah yang saya hormati bahwa manusia hidup di dunia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah percekcokan tidak akan terjadi. Marilah jamaah yang saya hormati, kita menjadi diri dan pasangan agar selalu bisa menjaga diri agar tidak suka bercekcok. Jamaah yang saya hormati, itulah yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Saya akan mengucapkan terima kasih pula kepada user-user yang hadir di pagi hari ini. Dari atas ke bawah, bawah ke atas, Akang Haji Otong, terima kasih. Al Imron Sumatera, terima kasih. Bunda Arianti, terima kasih. Cak Pendik Kilo Whisky Brapo, terima kasih. Jeteng Erlangga, terima kasih. Bayang Cute, terima kasih. Dan saya juga nih, pada kemana nih? Mungkin ada sesuatu yang harus dihandle mungkin ya. Juga mengaturkan banyak terima kasih kepada seluruh sahabat Kultum Insani yang telah mengikuti Kultum di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini membawa hikmah buat kita semua, terutama buat saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator dan net control station. Silakan dipergunakan Oma Dian bersama Bunda Arianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara tausiah yang disampaikan Pak Ustadz berjalan dengan baik dan lancar. Insya Allah kita mendapatkan keberkahan di dalamnya. Dan apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Dan insya Allah harapan dan doa saya mudah-mudahan kita semuanya menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Dan yang disampaikan Pak Ustadz tadi bisa menjadi ladang ilmu buat kita semua. Amin Allahumma amin. Saya juga mengucapkan terima kasih buat sahabat Kultum Insani frekuensi 141,640 MHz dan rekan-rekan yang sudah terkoneksi di Charlie Hotel 024 Nada dan Dakwah. Saya pribadi dan Pak Ustadz Yahya mohon maaf apabila dalam acara tausiah ini terdapat kesalahan ucap atau kekeliruan kami. Dan saya juga mengucapkan jazakumullah khairan qasiron. Semoga para pendengar semuanya diberikan kesehatan
kesehatan, keberkahan rezeki yang barokah dan berlimpah-limpah, keberkahan umur, insya Allah umurnya barokah dan bermanfaat buat siapa saja. Akhir kalam saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan yang mau pakai jalur kantas. Quran. Jadikanlah ia pimpinan cahaya